TV. Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji, Kamis 20 Oktober 2022 meninjau posko gabungan Aremania di Gedung KNPI Kota Malang, Jalan Kawi, Kota Malang. Bunga-bunga yang bermekaran disirami air mata dan doa-doa. Kedatangan Wali Kota Malang ini disambut oleh sejumlah Aremania yang menjadi relawan kemanusiaan tragedi Kanjuruhan di posko gabungan Aremania. Tak ada yang pernah siap melepasmu. Salam satu jiwa untuk prestasi. Salam penuh cinta untuk dunia. Kanjuruhan banyak ajarkan tentang kebodohan, tentang kemunafikan. Awan gelap kegembiraan semoga segera menyingkir dari langitku. Pergilah kau dengan senang hati, tinggallah kami entahlah bagaimana nanti. Wali Kota Malang juga menggelar dialog dengan relawan Aremania tersebut. Dalam dialog tersebut, Aremania di posko gabungan Aremania menyampaikan keluhan mereka kepada Wali Kota Malang terkait dengan kondisi para korban tragedi Kanjuruhan. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Di posko gabungan Aremania di silaturahmi disambani ambek EBC wong alam Samsudyanji ambek dulur-dulur kabeh dengan seperangkat pemerintah daerah khususnya dari dulur-dulur yang dhewe saudara-saudara kita tragedi Kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober 2022 hari Sabtu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo untuk bareng-bareng menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam satu bangsa Indonesia. Dulu-dulu ati ngomong di Balai Kota IKN iki Mas voice. Jadi ini mungkin kita di posko tim gabungan Aremania, kalau kita singkat gabungan Aremania tim gabungan, mungkin Mas dia kalian ngomong ini sing di pekerjaan apa yang lagi dilakukan sama teman-teman di sini. Mohon izin terlepas mungkin dari Bapak Sutiaji bersama dengan staf silaturahmi juga sudah menentukan sembako sana, terutama di sini saya juga mohon izin Bapak Kadis untuk tempat ini kita sudah difasilitasi dengan tempat ini, Gedung KNPI itu sudah kita merasa nyaman banget dan kita sudah merasa punya tempat
untuk di sini mewakili Aremania Malang Raya yang berkontribusi untuk kesejahteraan pendidikan juga. Semakin kita sudah difasilitasi dengan tempat ini, terutama untuk penanganan korban dan untuk kelanjutan kasus tragedi Kanjuruhan itu untuk mengusut secara tuntas sampai dengan setuntas-tuntasnya. Itu juga suatu hal nantinya akan terus kita lakukan, baik kita bersama dengan pendampingan hukum, baik kita bersama dengan LPSK. Bahkan di sini sudah banyak kinerja kita, terutama dari Baidata ya Bapak. Kita data untuk korban baik yang luka, baik yang MD, itu kita selalu beracuan kepada grassroots, ataukah di sini kita sudah ada mobil. Bukan karena apa, kita memang butuh data-data yang real, terutama dari pihak yang luka-luka. Banyak sekali Bapak dari pihak yang luka ini yang belum sampai tersentuh dari pihak rumah sakit. Salah satu contoh juga ada teman yang di Bujor, kita bicara korban ini Bapak, bukan di Depok aja. Itu ada yang patah tulang karena dia tidak punya biaya dan ada rasa takut, akhirnya tidak ke rumah sakit. Dan pada saat kita dapat info akurat, kita kunjungi dari pihak kita juga monggo wis, karena di sini ada yang mendonasikan dana juga, akhirnya dari dana-dana itu kita salurkan buat mereka. Iki loh duit udah lo berobat. Banyak sekali teman-teman korban yang sampai dengan sekarang ini tingkat ketraumaannya ketika kesesakan saya sendiri. Jadi nyuwun bisa dari pihak kita yang memberikan trauma ini, monggo lah dari pihak Pemkot juga, mungkin dari data bisa dari sini atau dengan data minta sendiri, monggo ini perlu, sangat-sangat perlu mereka bantuan. Ada yang juga setiap kali dia pandangannya kosong, yang hanya tahu itu di situ. Kalau ditanya itu banyak cerita anak kecil-kecil itu kasihan. Nanti pada saat kita tanya sepersekian menit bisa normal dijawab, tapi selanjutnya juga ada. Ini butuh penanganan khusus. Relawan Aremania ini juga meminta Wali Kota Malang untuk ikut mengawal dan membantu dalam pengusutan tuntas tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan korban jiwa. Para Aremania juga memberikan permintaan sikap atas tragedi Kanjuruhan kepada Wali Kota Malang. Bergerak ke saksi-saksi korban ini, berusaha untuk membackup, dan dari sisi lembaga-lembaga terkait pun seperti kemarin LPSK juga ada kasus Mas Elvin yang sempat diambil dari pekerjaannya karena dia memberikan konten TikTok itu Bapak, kan sempat ditahan di Polres yang pada akhirnya menimbulkan penyitaan pada HP, dan itu alhamdulillah pekerjaan LPSK sudah mendampingi beliau kembali untuk mengambil HP-nya dan itu sudah terlaksana. Kita masih tidak ada kepuasan dalam pengusutan hal ini. Kita masih perlu lagi sedetil-detilnya apa semua ini. Kayak jadinya arah-arah isi bosonnya apa diri wayang. Semua itu wayang, kita masih butuh dalangnya siapa. Terus terang Bapak, 133 teman kita yang meninggal dunia dan 500 lebih teman kita yang mungkin korban pukulan telak. Maka dari itu mohon dengan sangat Bapak Suryaji beserta jajaran monggo atensinya kita dibantu, ataupun panjenengan sendiri langsung beratensi kepada korban-korban ini memang sangat kita butuhkan. Sangat miris sekali di sini Bapak, dengan mereka yang kondisi meninggal yang seperti itu. Ini membuat kita aja yang di sini, meskipun banyak teman-teman yang menyaksikan secara langsung, kita shock banget. Yang notabene kita sering kumpul, terus akhirnya kita kehilangan satu teman, bahkan medani si keluarganya, bapak ibu ini kalau terus akhirnya tinggal anaknya.
kita izin untuk membuat suatu posko, sebuah posko yang di gedung ini kita merapatkan barisan karena kondisinya krodit. Sebelum 7 hari kita banyak masalah tekanan baik itu fisik, psikis dan segala macam. Aremania ini kan gak tahu sinau, gak ngerti kalau gini kaget kabeh. Jadi kita mengambil data, saya bisanya ada di sini. Jadi dari BPBD kota, BPBD kabupaten, Pak Korwil, dari manapun teman-teman kita jadiin satu, di situ ada bapaknya. Intinya kita di tim gabungan Aremania ini kita mau fokuskan kepada yang masih hidup. Kita menyisir semuanya, kita telusuri semuanya, kita data semuanya. Kita punya sikap resmi terhadap tindak kekerasan dan pelanggaran HAM di Stadion Kanjuruhan. Mendesak dan menuntut semua pihak yang terlibat pada laga BRI Liga 1 Arema FC lawan Persebaya tanggal 1 Oktober 2002 sebagai berikut. Satu, institusi penyelenggara pertandingan. Jadi kita itu ingin mendesak dan menuntut PSSI, PT Liga Indonesia Baru, PT Arema, Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia, manajemen Arema FC, panitia pelaksana pertandingan. Kemudian yang B, institusi keamanan. Kita juga mendesak kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, kemudian pemerintah kota juga kabupaten untuk bertanggung jawab dan membantu usut tuntas atas jatuhnya ratusan korban jiwa, luka psikis dan segala kerugian yang disebabkan oleh tindak kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di dalam pertandingan tersebut. Kemudian yang ketiga, mewujudkan perlindungan hukum, jaminan keamanan dan pemulihan bagi korban, serta hentikan segala bentuk intimidasi dan intervensi kepada korban, keluarga korban, saksi dan Aremania. Karena kita membuat ini banyak tekanan-tekanan, banyak yang teman-teman ada yang diciduk saja. Mewujudkan perlindungan hukum dan pemulihan bagi saksi, korban dan keluarga korban secara maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera semua sahabat-sahabat Arema. Sementara Wali Kota Malang di hadapan para Aremania mengatakan akan selalu mengawal hingga tragedi Kanjuruhan diusut tuntas. Wali Kota juga meminta dinas terkait untuk mendata korban tragedi Kanjuruhan baik yang meninggal dunia maupun yang luka-luka untuk diberikan santunan serta dirujuk ke rumah sakit sehingga mendapat perawatan. Saya sudah terlalu komunikasi terus karena saya tahu sebagai mata kepala saya sendiri bagaimana saudara-saudara kita anak-anak harapan bangsa telah diambil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa seakan-akan tidak sewajarnya. Yang ini yang saya perjuangkan terus-menerus di mana-mana bahwa Arema cinta damai, di Malang tidak ada kerusuhan, ini adalah karena musibah. Karena saya tahu dengan mata kepala saya sendiri pada minggu pagi yang baik di rumah sakit maupun di kamar-kamar jenazah di lorong-lorong banyak saudara-saudara kita. Itu saya ucap mohon maaf yang sebesar-besarnya. Manakala mungkin yang nampak ini seakan-akan saya diam, insya Allah saya pertama komunikasi sesuai dengan HP yang saya punya. Saya telepon Mas Andi, saya telepon Mas Udin, saya telepon Mas dan waktu itu dikasih oleh Mas Tarmansi. Siapapun yang saya kenal, korwil-korwil saya hubungi dalam kondisi susah semua. Selanjutnya kami akan mengawal terus berkaitan dengan proses-proses kemanusiaan baik hukum maupun dalam pemulihan saudara-saudara kita semua. Jangan kita punya berpikir bahwa ini diperjuangkan oleh Arema saja. Yang memperjuangkan adalah seluruh insan bola harus memperjuangkan. Karena bola sudah
menciderai tidak menjadi tontonan, tapi menjadi sebuah sesuatu yang tidak pantas diucapkan. Jadi kita tidak berdiri sendiri di Indonesia dan bahkan dunia. Mudah-mudahan kita melek semua bahwa industri bola ternyata mampu menjadi magnet untuk bersama-sama kita nilai-nilai kemanusiaan. Berkaitan dengan tadi trauma healing terus kami lakukan. Jadi kami informasi komparasi dari jenengan, dari kami terus pantau dari RT RW melalui Pak Lurah, Grup DRT maupun DRW. Suatu saat pernah saya dapat laporan langsung tindakan ada saudara kita yang saya bilang Pak ditolak, saya langsung telepon direkturnya. Karena ada surat, begitu surat saya dapat dari manajemen, saya lapor juga, saya telepon direkturnya. Jadi di rumah sakit sana punya SOP bahwa kedaruratan itu dimulai tanggal 2 sampai tanggal 8. Setelah itu berarti sudah tidak diterima. Saya sampaikan kalau warga kami tolong diterima, yang membiayai adalah pemerintah daerah. Dan alhamdulillah saya nanti akan menunjukkan surat kepada. Maka kasus yang kemarin tadi kami ambil alih, kami minta karena ada bedah untuk berada di kami, maka kami ambil di rumah sakit daerah kami sehingga pembiayaan akan di kami. Saat ini yang sedang dirawat maupun yang kemarin dirawat dan yang sekarang sudah pulang jumlahnya terverifikasi 115 ya. Itu nanti akan kita beri santunan 2,5 juta dari kami. Seandainya itu terjadi pada keluarga saya bagaimana? Seandainya itu terjadi pada anak saya, pada istri saya, itu yang ada pada diri saya. Untuk itu percayakan kami ya, saya akan mempunyai jalan tersendiri untuk terus-menerus menguatkan ini semua. Dan mudah-mudahan ini semua, kita semua jangan pernah putus doa dan usaha untuk saudara-saudara kita dan usut tuntas masalah yang tadi disampaikan dari beberapa teman-teman. Supaya secara langsung bukan saya sampaikan dan itu kami bukan karena sampaikan. Cuman biar ada dengan kalaupun data sudah saya sampaikan ke jenengan, saya juga tentang itu yang disampaikan ke teman-teman. Bukan minta tolong untuk meringankan jenengan. Paling tidak kalau jenengan tahu data yang bukan ini, patah tulang ini seperti ini, mungkin lebih kan mungkin jenengan dari banyak tim gitu ya. Kalau kita jujur aja, bukan berarti di sini memang sedikit sih kalau untuk sekarang. Tapi kalau mau minta berapa orang siap kerja, tapi kalau mau kan nggak mungkin. Daerah-daerah ini kan dibarangin dan silaturahmi dan beliau ini pak. Ini mesti ada. Persis bahwa ayo periksa sudah sampai kan. Ayo periksa nggak harus ini. Nah ini saya minta tolong bantuan untuk pendekatan seperti apa gitu supaya bisa diterima. Bahkan tadi ada 2 WA ke saya bahwa sampai sekarang pun karena diinjak itu perempuan. Saya mau cerita wis gak cerita sih aneh-aneh pak, karena gak kuat karena banyak beban kita, apalagi kita judul ini tim gabungan Aremania. Iso gak iso, kuat gak kuat juga tak lakon apa betul-betul. Curhatan saudara-saudara saya di luar itu banyak. Mas aku di opo, mas aku di opo karena tim kami juga terbatas, bukan karena kurang orang enggak, karena juga memang banyak yang kerja, nanti pulang kerja di sini. Aremania mantau janji-janji rekor yang pernah terujar di media, janji santuni pendidikan. Ini mau sing lagi sejauh mana? Ibaratnya Ahmad Dhani dul nabrak Ahmad Dhani janji sekolah sampai kuliah. Ini kados budi makin terus janji-janji yang lain yang saya nek anaknya lagi jangan dianggap sebagai beban. Nanti anak dijanji bapaknya pasti mau lagi menjadi anak sampai dia kepengen ngajar kamu sampai misal makin ini kasus Aremania ini dianggap sebagai kasus
nasional. Tentu kita bertemu dengan lembaga-lembaga yang tinggi semua. Misal barang bukti asal diperiksa BRIN, Badan Riset. Lah umpami menurut Aremania mboten pas, kita ngetesnya tentu di malih umpami gas ini dianggap negara mboten membahayakan. Terus Aremania iki lho sing nglakoni wonten sing ibaratnya nek ditempeli motornya abang seminggu hilang. Dan ini wis pirang minggu mboten hilang. Berarti bukan karena keinjak, tapi kita itu terus ngetesnya tentu mboten terus dalan wonten. Jadi nek ke depan nanti koordinasi bahasa kita. Untuk saat sekarang memang kita berbuka 40 dino ini kan band bukan nasional. Jadi kita berbahas, ayo Ren, data-datamu kok sing duwe ngomong di posko gabungan. Apa sing dibutuhno ambek tim hukume istilah dari jauh dulu, terus mungkin ambek jenengan bisa mungkin mulai apa yang dibutuhkan dan segala macam untuk menuntut dan mengusut tuntas dulu ini karena umum tidak salah. Karena kita ngomong kebenaran kemanusiaan. Jadi ketika kami menyampaikan nanti pembiayaan sekolah dan sebagainya nanti sampaikan. Insyaallah kami sudah perintahkan sentralnya di BPD mesti koordinasi dengan semuanya, dengan dinas sosial, dengan dinas kesehatan. Kalau berkaitan dengan masalah kesehatan tentu nanti kaitannya dengan kesehatan. Kalau yang ada tadi mungkin ada yang patah tulang dan seterusnya. Karena kemarin kan memang ada yang perlu kalau tutup saja, ternyata tidak perlu ada bedah lebih baik segera ditangani. Kami tidak berbatas sampai kapan karena itu adalah anak kita, itu adalah saudara kita semua. Kalau masalah nanti kelanjutan sekolah nanti akan kami langsung koordinasi di langsung pada kepala dinas pendidikan. Sampai ke SMA pun saya juga dapatnya nanti akan kami sampaikan kepada Ibu Gubernur dalam hal ini melalui cabang dinas pendidikan provinsi. Jadi mana yang menjadi pilihan kami, tapi terus kami akan support. Mudah-mudahan ini akan menjadi kekuatan kita semua. Inilah yang membantu kami sehingga semakin kolaborasi data kita semakin lengkap. Tentu berkembang terus karena seperti data yang korban meninggal itu kan awalnya data di kami itu 150. Terus kita cari baik di Pemkes kita, Pak Lurah, sampai ke RT RW, tapi ketemunya adalah 115. Karena gini kan, kenapa saat ini belum dikucurkan yang namanya dana? Karena belum fit jumlah. Setelah fit baru saya buat SK. Jadi ter-SK-kan jumlah orangnya ini mendapatkan ini karena nanti bentuknya adalah peraturan wali kota berkaitan dengan masalah ini. Dan nama peraturan wali kota biasa dibawa ke provinsi. Tapi kalau yang meninggal dunia kemarin sedang kalangan dulu saya segera berikan. Itu sekali lagi komunikasi tetap kita arahkan supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kita semua. Lalu diberikan tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kita sendiri. Ajarkan tentang kebersamaan, sirami air mata dan doa-doa. Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji juga memberikan bantuan dana operasional bagi relawan posko gabungan Aremania. Ada yang pernah siap melepas salah satunya untuk prestasi, salah bercinta untuk dia. Sudah saya terima satu, jadi wajar ketika tadi ada hal-hal yang mungkin cara mengkomunikasikan dengan instansi itu kan perlu kami. Kami hanya sifatnya menampung aspirasi teman-teman yang ada di sini. Ya terus kita kawal
bagaimana proses-proses. Kalau proses hukum kan sudah, nanti tinggal kami mengingatkan, kami uraikan. Tentu apa yang menjadi otoritas kami nanti akan kami lakukan. Tetap Mas, rekam medis tadi seperti rekam medis kan ada persyaratan. Makanya saya tadi langsung ya kepada direktur ya, persyaratannya apa, ternyata itu harus ada permintaan resmi dari keluarga. Nanti saya minta dari dinas kesehatan nanti secara berjenjang akan mengkomunikasikan itu kepada rumah sakit mereka dirawat, dan kami akan membuat nanti mungkin surat pernyataan atau permohonan mungkin secara bersama-sama, bukan satu persatu, karena mungkin bahasa dan seterusnya mungkin keterbatasan dari pihak korban, maka akan kami fasilitasi. Pendidikan ya sama, tentu kami terus minta updating data ya, karena kami kan sudah nyampaikan pada lurah nanti datanya seperti kemarin Mas Andi itu punya 2 anak, dia adalah anaknya masih kelas 5 dan kelas 4, maka itu kan kalau itu kan urusan di kami SD sampai SMP-nya nanti gimana akan kami lakukan pembebasan dan akan kita kawal terus Mas. Dan kalau saatnya SMA juga nanti ada tindak lanjutnya adalah kepada provinsi, tapi datanya nanti kami terus berlapis. Ya inilah solidaritas bahwa salam satu jiwa, tidak ucapan saja. Jadi kebersamaan, mengorbankan sementara keluarga disisihkan, tapi untuk kepentingan kemanusiaannya 133 itu tidak sedikit nyawa yang menjadi korban dan ada 500 yang luka. Ini saya kira yang sangat-sangat memilukan pada kita semua. EPC awake dhewe Pak Wali N1 Sutiaji tadi hadir di sini, itu silaturahim juga mengapresiasi teman-teman Aremania di tim gabungan Arema yang bermarkas di Jalan Kawi nomor 24J. Saya sangat support sekali yang diajak benar-benar orang-orang yang tepat sasaran dari semua dinas, mulai dari dinas sosial, dinas pendidikan, kemudian dinas kesehatan, kemudian BPBD, semua lengkap lah. Matur nuwun. Istilahnya apa yang kami harapkan, sampean teko rene iso ngawal usut tuntas awake dhewe. Alhamdulillah beliaunya siap membackup. Itu yang diharapkan dari semua keluarga korban. Jadi sedungano ae lah kabeh untuk masalah sekarang ini, kita berburu untuk yang masih sehat Mas. Yang luka berat ringan yang belum tertangani. Yang kemarin yang adik-adik awake dhewe 1 minggu pasca tragedi nggak ngomong, terus kemudian sesek, itu yang harus kita pantau juga, karena harapan kami dari yang khususnya rumah sakit mohon dispesifikan lagi untuk masalah koordinasi, masalah rawat, kemudian kontrol, kasihlah space khusus bahwa ini benar-benar perhatian khusus untuk tragedi Kanjuruhan itu. Mungkin itulah Mas. Kalau masalah rekam medis, kita di tim ini gabungan sudah punya data, baik yang luka ringan, berat, kemudian patah tulang atau apapun, teman-teman saya mintain tolong untuk mendata, terus keluarnya apa, sampean gelem nggak tadi saksi, atau mungkin sebenarnya kalau pendekatan waktunya mepet sih. Jadi saya berharap 40 hari tragedi Kanjuruhan, moga-moga semua update data selesai lah Mas. Istilahnya nanti kita ngomong banyak hal yang lagi, kita rehat, masalah donasi juga kayak gitu. Kita tutup tanggal 30 lah. Kasihan masalah uang-uang ini kan juga mengalir, gak jelas juga. Simon Alfredo melaporkan.